Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noveria Melorosa dari kelas akuntansi pagi 1. Pada kali ini saya akan memaparkan hasil metode penelitian saya yang berjudul pengaruh rasio keuangan terhadap kinerja keuangan pada agensi Hype Corporation di Korea Selatan. Seiring dengan berjalannya ilmu dan teknologi yang tergolong semakin pesat perkembangannya, mendorong semua aktivitas industri untuk tumbuh secara cepat. Dalam mengolah bisnis tentu sangat diperlukan sumber daya manusia di mana tidak dapat dilepaskan dan saling berkepentingan. Sumber daya manusia dalam hal manusia itu sendiri memiliki peranan bisnis maupun pencapaian kinerja suatu bisnis. Peneliti memilih perusahaan Hype Corporation sebagai objek karena Hype Corporation merupakan perusahaan yang terkait dengan industri hiburan Korea. Hype Corporation tetap menjadi salah satu agensi terbesar di Korea yang dilihat dari jumlah pendapatannya. Pendapatan perusahaan mencakup penjualan album, pendapatan iklan, dan pendapatan konser. Pada tahun 2024, Hype mencapai rekor pendapatan tertinggi sepanjang masa sebesar 1,65 miliar US dollar, naik dari pencapaian 1 triliun won pada tahun 2021. Namun, laba operasi mengalami penurunan 37,5% dibandingkan tahun sebelumnya, terutama karena dampak dari ketidakhadiran BTS yang sedang menjalani wajib militer. BTS yang sebelumnya menjadi kontributor utama Hype hanya menyumbang kurang dari 20% dari total pendapatan perusahaan pada tahun 2024. Turun drastis dari puncaknya yang mencapai 95% di masa lalu. Rumusan masalah. 1. Kesehatan keuangan perusahaan. Bagaimana kinerja keuangan perusahaan agensi hiburan di Korea Selatan dapat mencerminkan kesehatan dan keberhasilan operasional mereka di tengah persaingan yang ketat. 2. Pengaruh rasio keuangan. Sejumlah mana rasio keuangan seperti ROA, ROE, NVM, dan TARTO berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan agensi hiburan. 3. Tantangan. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh perusahaan agensi hiburan di Korea Selatan yang mendapat mempengaruhi kinerja keuangan mereka? Batasan penelitian. Bagaimana pengaruh kinerja keuangan Hype Corporation dalam efektivitas rasio keuangan? 2. Bagaimana tujuan dan manfaat pengukuran kinerja keuangan Hype Corporation dalam dinamika industri hiburan Korea? 3. Bagaimana hubungan laporan keuangan dengan kinerja keuangan aktual Hype Corporation? Rasio keuangan. Rasio keuangan adalah alat analisis yang digunakan untuk mengevaluasi kondisi dan kinerja keuangan perusahaan dengan membandingkan berbagai elemen dari laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Rasio keuangan memberikan wawasan tentang efisiensi, profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas. Rasio keuangan memungkinkan manajemen, investor, dan kreditur untuk mengambil keputusan berdasarkan data yang lebih struktur dan terukur. Rasio keuangan tidak hanya memberikan gambaran singkat tentang kondisi keuangan perusahaan, tetapi juga membantu mengidentifikasi tren, mengukur keberhasilan strategi yang diterapkan, dan menentukan area yang memerlukan perhatian khusus. Misalnya, jika sebuah perusahaan memiliki rasio likuiditas yang rendah, ini mungkin menunjukkan masalah potensi dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio likuiditas merupakan rasio-rasio yang dimanfaatkan sebagai alat ukur guna menilai kesanggupan perusahaan dalam membayar utang jangka pendek yang dimiliki. Likuiditas menyatakan kesanggupan perusahaan memenuhi utang melancarnya dengan memanfaatkan aset lancarnya. Rasio solvabilitas berguna untuk menilai berupa banyak aktiva yang dimiliki oleh perusahaan dari hasil pembiayaan utang. Debt to equity dimanfaatkan guna mengukur solvabilitas perusahaan, di mana rasio ini berfungsi memperkirakan berapa banyak jaminan utang yang berasal dari modal. Rasio aktivitas yang dimanfaatkan sebagai alat untuk menakar seberapa mampu perusahaan dalam mengolah aktiva perusahaan dengan cara efektif dan efisien. Dipakai untuk menakar seberapa cepat pergerakan aset perusahaan dalam menghasilkan pendapatan. Rasio profitabilitas. Rasio yang dimanfaatkan guna menilai tingkat kapasitas perusahaan dalam mencetak profit dengan memakai sumber daya yang dimiliki. Rasio profitabilitas diukur menggunakan return on asset guna menilai kapasitas perusahaan dalam mendapatkan laba. Kinerja keuangan. Kinerja adalah kemampuan kinerja yang ditunjukkan dengan hasil kerja. Kinerja perusahaan merupakan sesuatu yang dihasilkan oleh perusahaan dalam periode tertentu dengan mengacu pada standar yang ditetapkan. Kinerja perusahaan hendaknya merupakan hasil yang dapat diukur dan menggambarkan kondisi empirik suatu perusahaan dari berbagai ukuran yang disepakati. Untuk mengetahui kinerja yang dicapai, maka dilakukan penilaian kerja. Kinerja ini mencerminkan efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dan mengelola biaya. Kinerja keuangan yang baik menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan, memenuhi kewajiban finansial, dan memberikan nilai tambah bagi pemegang saham.
Hubungan analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan informasi keuangan yang menggambarkan kinerja keuangan suatu perusahaan. Bagian yang paling banyak dianalisis oleh investor untuk menentukan sehat tidaknya suatu perusahaan adalah informasi dari laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan. Misalnya, hasil informasi tentang likuiditas suatu perusahaan menunjukkan tidak sehat dan berarti perusahaan membutuhkan dana untuk mendapatkan kembali pencapaian likuiditas. Jenis penelitian. Metode penelitian kuantitatif yaitu suatu cara atau prosedur penelitian yang menggunakan angka-angka atau numerik sebagai alat ukur data yang kemudian angka tersebut akan diolah. Populasi Hype Corporation. Pertama, BTS, Big Hit Music, Seventeen, Pledis Entertainment, TXT, Big Hit Music, ENHYPEN, Believe Lab, Les Seraphim, Soul Music, New Jeans, Adore, Elite, Believe Lab, Team, Hype Label, and Japan.